Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah kaum muslimin ampun taqwa astan rahimahullah. Insyaallah buat teman-teman yang mendengarkan siaran ini, mari kita lanjutkan lagi di masih di surat Al-Qasas. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana pendapat pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala mengenai pendapat kita jika Allah jadikan malam terus-menerus hingga hari kiamat. Siapa Tuhan yang mampu mendatangkan cahaya? Itu kemarin kita sampaikan. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-72 surat Al-Qasas. Surat yang ke-28 juz yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaykumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullah ya'tikum bil laili taskununa fi afala tubsirun. Katakanlah menurut kamu, bagaimana menurut kamu jika Allah jadikan siang terus menerus hingga hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang bisa menghadirkan kepadamu malam untuk kamu beristirahat? Mengapa kamu semua tidak melihat atau memperhatikan? Nah, ini kebalikannya dari yang kemarin. Kemarin itu diingatkan oleh Allah, jika malam terus-menerus gimana menurut kamu? Siapa yang sanggup menghadirkan secercah cahaya di pagi hari menjadi awal dari siang hari? Siapa yang sanggup pada saat itu? Ya. Afala tasma'un, mengapa kamu tidak mendengarkan? Ya. Selanjutnya ayat ini menyatakan sebaliknya. Ya. An-nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Bagaimana jika siang terus menerus sampai hari kiamat? Ya. Siang hari terus menerus sampai hari kiamat, tidak ada malam hari. Pasti kehidupan akan hancur berantakan ya jika siang hari terus menerus. Kita tahu bahwa malam hari diperlukan kita untuk kelangsungan kehidupan di bumi ini. Harus ada malam, harus ya. Karena yang namanya tidur, dunia kedokteran membuktikan bahwa itu adalah istirahat terbaik ya, tidur. Jadi kehidupan kita membutuhkan malam. Ini kita hadapi setiap hari. Dan karena sudah dihadapi setiap hari, kita jadi biasa saja menghadapi. Tidak takjub. Padahal ada pengaturan di balik itu. Kita kalau nggak punya listrik, rasanya gelap dunia ya. Sulit ya, apa-apa repot. Mau ke dapur nyalain kompor harus pakai nyalain suluh dulu ya.
ataupun nyalain lilin karena kita nggak punya listrik. Jadi ini contoh bahwa betapa kita membutuhkan dua hal ini, siang dan malam. Jadi ditanya lagi sama Allah Subhanahu wa taala, man ilahun ghairullah ya'tikum bil-lail. Ya. Siapa Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan malam? Siapa? Ya. Harta yang kamu nikmati, jabatan yang kamu puja-puja, begitupun orang-orang pemimpin-pemimpin buruk yang kamu sembah, ya. Termasuk nafsu kamu itu nggak sanggup mendatangkan malam, nggak sanggup. Sesuatu yang kita nikmati setiap hari, karena malam itu kenikmatan. Ya. Siang kenikmatan juga, iya, dan sebelumnya disampaikan. Apa yang terjadi kalau malam terus menerus? Gak usah malam ya, kita mendung berapa hari ini. Kemarin mendung terus ya. Berat juga rasanya, walaupun itu masih kelihatan cahaya. Ya. Kembali lagi bahwa ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa menghadirkan malam? Dan sentuhan ini adalah sentuhan kepada hati, bahwa hati perlu disentuh untuk disadarkan betapa kita lemah, betapa kita hamba yang malas bersyukur. Kita mendapatkan siang, mendapatkan malam dengan waktu yang cukup, walaupun ada sebagian yang berbeda jamnya ya dengan Indonesia misalnya ya, atau Malaysia sekelilingnya, ataupun daerah-daerah tropis ya. Litas kunu nafi, yang malam itu kamu menjadi tempat istirahat. Kan nggak kebayang sama kita jika siang terus menerus. Bisa saja kan Allah tahan matahari itu, atau bumi ditahan supaya tidak bergerak. Pak, apakah bumi atau matahari bergerak, memutar dan sebagainya diketahui pada saat itu? Pada saat Nabi Muhammad SAW lahir itu nggak tahu, nggak ada yang tahu. Gitu. Itu kan ditemukan belakangan ini saja. Tapi yang namanya benda-benda langit teratur dari zaman dulu kita tahu. Ada bintang yang menjadi sarana untuk mendapatkan arah ya. Kembali lagi bahwa ya'tikum bil-laili taskununa fi, ya, supaya kita beristirahat di malam itu ya. Afala tubsirun, mengapa kamu tidak memperhatikan? Di sini disebut tubsirun. Mengapa kau tidak melihat? Inilah keserasian Al-Qur'annya. Kenapa yang disebut penglihatan? Ya. Sebelumnya disebut pendengaran. Afala tasma'un. Ya. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan. Yang sebelumnya, ayat sebelumnya ya. Sedangkan ayat sesudahnya ini afala tubsirun. Kalau yang di sini adalah in ja'alallahu 'alaikumun nahara ya sarmadan ila yaumil qiyamah. Di sininya afala tubsirun ya. Karena memang indra yang ada di malam hari, indra manusia yang di malam hari ya,
itu cuma telinga. Ya. Sementara indera yang ada di siang hari itu adalah mata. Ya. Jadi ini keserasian dalam ungkapan Al-Quran. Ya. Afala tubsirun. Jadi an-nahara tubsirun, sementara al-laila ya tasma'un. Jadi Allah betul-betul jeli ya menyampaikan sesuatu itu jeli dia. Allah Subhanahu wa taala, karena memang dia yang menciptakan kita. Ketika siang dia ingatkan, emang kamu kok nggak ngelihat sih gitu. Ketika malam kamu kok nggak ngedenger sih, karena memang indera ya, alat indera manusia ketika dia tidur cuma telinga yang mendengarkan ya, makanya kita bangun ya. Jadi di subhanallah kita bisa lihat bagaimana cermatnya Allah dalam menyampaikan sesuatu. Ketika disampaikan mengenai kehidupan dunia, kemudian keteraturan alam ciptaannya, dia sesuaikan dengan apa yang ada di manusia ya. Yang di manusia adalah alat-alat indera, contohnya di kasus ini ya. Alat-alat indera, jadi diingatkan itu, matanya ngelihat gak sih matanya, dengar gak sih telinganya, karena di malam hari cuma dengar doang yang bisa ya. Jadi itu yang diingatkan oleh Allah betapa kita lemah dan mestinya kita bersyukur dengan keteraturan yang Allah berikan. Wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar walitaskunu fi walitabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan dengan rahmat Allah lah dijadikan bagimu malam dan siang untuk beristirahat dan untuk mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan supaya kamu bersyukur. Jadi ketahuan malam untuk istirahat, kemudian siang hari pada umumnya manusia itu mencari penghidupan, mencari kegiatan untuk ekonomi lah ya, untuk kegiatan-kegiatan lain ya. Itu karena rahmat Allah ya. Wa mir rahmatihi ya. Supaya apa ujung-ujungnya? La'alakum tashkurun, supaya kita bersyukur ya. Kita gak kebayang tuh ya, capek gitu siang hari kita bekerja, macam-macam lah pekerjaan kita kan. Lalu siang terus, nggak ada malamnya gitu, gimana rasanya? Rusaklah kehidupannya, rusak badan ini, manusia juga lemah. Jadi itu pun dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Memberikan kita siang dan malam, siang untuk bekerja, malam untuk beristirahat. Pak, kalau yang malamnya bekerja bagaimana? Ya itu pilihan. Karena kesulitan kita mendapatkan pekerjaan yang siang saja, akhirnya ada yang malam ya, padahal dianjurkan ya bekerja siang ya, bukan malam juga bekerja juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.